Indonesia Bersatu II dan kembali menjadi Menteri di Kabinet Kerja. Beliau pernah menjadi anggota DPR RI untuk beberapa periode. Selamat sore, Pak Lukman Hakim. Biasanya kita sering jumpa di diskusi dengan Pak Komarudin Hidayat. Betul, ya. Saya persilahkan Pak, saya beri waktu 15 menit. Silahkan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi semua yang saya hormati, khususnya Ibu Anita Lee, juga hadir bersama kita Ibu Amelia, para narasumber yang saya hormati, tentu Saudara Hasnan Bakhtiar yang menulis buku yang sangat baik ini, juga yang saya hormati Pak Hamim Jufri, Mbak Diana sendiri dan semua partisipan webinar kita pada sore hari ini. Ya, waktunya tidak banyak. Oleh karenanya, pertama saya ingin menyampaikan apresiasi saya terlebih dahulu. Rasa syukur dan terima kasih yang tiada terhingga atas terbitnya buku ini. Buku yang menurut saya memiliki momentum yang tepat. Jadi saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Saudara Hasnan Bakhtiar, meskipun sesungguhnya isu tentang Darul Ahdi Wasyahadah itu sesungguhnya bukanlah isu yang baru di kalangan internal Muhammadiyah, karena secara resmi memang konsepsi tentang Darul Ahdi Wasyahadah, bagaimana Muhammadiyah memandang Pancasila dalam konteks keindonesiaan melalui perspektif Islam, itu sebenarnya secara resmi sudah dinyatakan dalam Muktamar Muhammadiyah pada tahun 2015, seperti yang juga ditulis. Bahkan sebelumnya dalam sidang-sidang Tanwir 2012, 2014, pembahasan tentang konsepsi Darul Ahdi Wasyahadah itu sudah. Bahkan kalau mau ditarik lebih awal lagi, tahun 1985, seingat saya, Pak A.R. Fakhrudin sebagai Ketua Umum Muhammadiyah ketika itu, ketika kita mengenal tahun 85 adalah masa di mana diberlakukan azas tunggal, bahwa semua ormas, semua institusi harus memiliki ideologi yang sama, dasar berorganisasi yang sama, tapi Pak A.R. Fakhrudin sangat menarik bagaimana beliau selaku Ketua Umum Muhammadiyah menyikapi Pancasila dalam perspektif Islam. Namun meskipun ini bukan isu baru, tapi sekali lagi saya merasa bersyukur karena bertemu dengan momentum yang tepat, karena saat ini terus saja menggeliat pemikiran bahwa Indonesia harus berdasar Islam secara formal kelembagaan. Jadi apa yang disebut sebagai ijtihad kontemporer Muhammadiyah terkait dengan Darul Ahdi Wasyahadah itu akan terus memiliki relevansi dan urgensi yang tinggi sekarang dan ke depan. Ya, tentu isi buku ini seperti yang tadi telah disampaikan oleh Saudara Hasnan, saya tentu tidak akan mengulas lagi karena intinya dua saja yang saya tangkap besarannya begitu, bahwa Muhammadiyah melalui konsepsi Darul Ahdi Wasyahadah ingin meneguhkan sekaligus menegaskan bahwa negara Pancasila, konsepsi Pancasila itu adalah Darul Ahdi. Jadi dalam konsepsi fikih siasi, dalam hukum Islam, negara itu memang sebenarnya tidak dikenal Darul Islam. Al-Quran, hadis sama sekali tidak ada terma atau diksi kosakata Darul Islam, itu tidak dikenal. Darul Islam baru muncul dalam wacana fikih, dalam wacana hukum
Islam, begitu. Jadi karena Al-Quran, hadis, Rasul membebaskan kepada setiap kita bagaimana substansi dari nilai-nilai Islam itu diterapkan dalam konteks kita berbangsa dan bernegara, bermasyarakat. Jadi mungkin harus dibedakan antara bentuk dengan substansi nilai ajaran agama. Jadi negara Islam itu sebenarnya bentuknya saja formalisasi yang menggunakan simbol-simbol Islam, sehingga lalu kemudian negara secara formal berdasar Islam menggunakan simbol-simbol Islam dan seterusnya dan seterusnya. Seperti yang kita kenal di negara Saudi Arabia, negara Pakistan, negara Iran, dan beberapa negara lain yang secara resmi formal mendasarkan diri kepada Islam. Tapi sebenarnya Islam lebih menekankan substansi, esensi dari ajarannya. Dan inilah yang ingin diteguhkan, yang ingin ditegaskan melalui konsepsi Darul Ahdi. Jadi ini adalah negara konsensus, tadi disebutkan negara kesepakatan. Kalau Kiai Ma'ruf Amin ketika menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, berkali-kali beliau menggunakan istilah Darul Mitsaq. Mitsaq, sama saja. Mitsaq itu ikatan, perjanjian, kesepakatan. Dan itu secara langsung maupun tidak langsung, tidak hanya sekedar mengakui, tapi juga sekaligus mendukung praktek demokratisasi dalam diskursus Islam. Karena kesepakatan itu adalah antar semua warga bangsa yang diikat dengan kesatuan, tidak hanya senasib, sama setujuan, tapi juga setumpah darah, setanah air. Selain tentu kesamaan bahasa, kesamaan budaya, dan seterusnya. Jadi ini yang saya tangkap dari buku, poin penting dari konsep Darul Ahdi itu. Nah, namun Muhammadiyah tidak cukup hanya di situ. Jadi Muhammadiyah berpandangan, tentu sependek dan seterbatas pengetahuan saya, bahwa konsepsi tentang Darul Ahdi yang menyatakan bahwa wujud demokratisasi itu yang menegaskan bahwa dengan adanya kesepakatan di antara wakil-wakil bangsa, katakanlah begitu, para pendiri bangsa itu, yang lalu kemudian sepakat dengan apa yang kita kenal dengan Pancasila, yang sebenarnya sumbernya adalah nilai-nilai agama, nilai-nilai Islam, katakanlah begitu, itu tidak cukup hanya berhenti sampai di situ, tapi justru harus didukung dengan melahirkan, memunculkan rasa tanggung jawab bahwa setiap kita harus memberikan kesaksian, dalam artian memberikan kontribusi aktif bagaimana agar proses menjaga, merawat, memelihara konsensus ini diisi dengan apa yang dikenal dengan istilah di kalangan Muhammadiyah sebagai yang berkemajuan, yang tadi disebut yang progresif, yang memecahkan masalah, begitu. Jadi disinilah titik tekan dari buku ini. Jadi upaya memaknai Pancasila itu harus membangkitkan rasa tanggung jawab, tidak hanya di kalangan internal Muhammadiyah, tapi seluruh warga bangsa ini untuk menjadi saksi atas kontribusi aktif untuk meningkatkan kualitas kehidupan bersama dalam rangka memecahkan masalah kehidupan bersama tersebut. Nah, oleh karenanya lalu kemudian buku ini menegaskan bahwa perlu ada teologisasi demokrasi. Jadi saya memaknai bahwa prinsip-prinsip demokrasi itu yang mensyaratkan terwujudnya keadilan, persamaan di depan hukum, penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, dan seterusnya, itu diberikan tidak hanya landasan teologis, landasan
Islami, tapi juga ruh, nyawa, bahwa kalau kita menegakkan keadilan dalam konteks Indonesia, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kalau kita menjaga persamaan di depan hukum, kalau kita menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia dan beragam nilai-nilai universal yang menjadi penopang dari proses demokratisasi sekaligus tujuan arah orientasi dari proses demokrasi tersebut, itu bukanlah sesuatu yang datang dari dunia barat yang selama ini dituduhkan oleh kalangan kaum Islamis, begitu ya, kaum jihadis, bahwa demokrasi itu adalah sesuatu yang datang dari luar Islam. Tapi Muhammadiyah ingin menegaskan bahwa itu hakikatnya adalah inti dari ajaran Islam itu sendiri. Ada al-adalah, ada al-musawa, ada tadi Bu Anita bahkan menjelaskan maqasidus syariah, hifduddin, hifdun nafs, hifdul akal, hifdun nasl, hifdul mal. Jadi upaya untuk bagaimana semua penerapan hukum-hukum Islam itu dalam rangka untuk menjaga, memelihara terjaminnya kebebasan, menjaga diri manusia itu sendiri, menjaga keyakinannya, menjaga property rights, hak milik, menjaga kebebasan berpikir dan berketurunan. Jadi itu yang saya pahami dari teologisasi demokrasi yang juga diulas dalam buku ini. Nah, oleh karenanya, ini karena waktunya terbatas, saya harus lebih pendek berbicara. Oleh karenanya, kalau tadi diharapkan dari Saudara Hasnan Bahtiar, apa yang perlu dia menggunakan dikritik, tentu saya tidak ingin mengkritik, begitu. Tapi saya ingin memberikan saran saja, masukan, apalagi kalau tadi disebut-sebut buku ini akan diterjemahkan ke dalam beragam bahasa agar juga bisa dikonsumsi oleh warga dunia. Maka dalam pikiran saya akan lebih baik kalau buku ini dilengkapi dengan penjelasan yang cukup elaboratif terkait dengan apa itu Pancasila. Dunia menurut saya perlu memahami apa itu Pancasila. Jadi Pancasila yang Islami itu ya, yang nilai-nilainya itu semua berasal dari ajaran Islam, itu perlu elaborasi. Gitu. Karena kan Pancasila itu seperti yang disampaikan oleh Bung Karno sebagai penggali Pancasila, itu kan selalu beliau sebutkan di banyak kesempatan, bahwa ini adalah konsensus moderat di kalangan warga Indonesia, karena dia adalah titik temu dari beragam ideologi besar dunia, sosio-religius, sosio-demokrasi, yang ketika itu menjadi ideologi besar dunia, dan sosio-nasionalisme, plus dengan religiusitas bangsa Indonesia yang sangat khas. Karena nyaris tidak ada bangsa di dunia ini yang memiliki religiusitas, spiritualitas sekental bangsa yang hidup di wilayah Nusantara ini. Karena dimanapun kita berada, apapun etnis kita, apapun suku bangsa kita, apapun agama yang dipeluk oleh bangsa sejumlah 270 juta ini, mereka adalah orang-orang yang tidak bisa memisahkan diri dari nilai-nilai agama dalam menjalankan kehidupan kesehariannya, termasuk tentu kehidupan berpemerintahan, kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi sekali lagi, kalau saya boleh bersaran, elaborasi tentang apa esensi dari sila-sila yang ada dalam Pancasila, dan lalu kemudian bagaimana proses penggaliannya itu, bagaimana lalu kemudian bertemu dengan ketuhanan, begitu, bertemu dengan kemanusiaan, tentang persatuan dan seterusnya, itu menurut saya penting, apalagi kita hidup di era globalisasi, sehingga saran saya yang kedua adalah
bagaimana agar kebangsaan ini kan selalu diperhadapkan antara kebangsaan di satu sisi dengan Islam di sisi yang lain, selalu dipertentangkan gitu. Nah, menurut hemat saya justru ini yang harus bisa melengkapi buku ini, yang penting untuk dijelaskan bahwa kebangsaan itu hakikatnya adalah ajaran Islam itu sendiri. Jadi kebangsaan yang tidak sempit, yang tidak kaufanistik, yang tidak mementingkan golongannya saja, yang tidak hanya mementingkan bangsanya saja gitu. Karena kebangsaan itu kan juga pada ujungnya harus juga bermuara kepada kemanusiaan. Kita memang disatukan dengan sesama keturunan, misalnya sesama leluhur kita. Itu kita disatukan dengan sesama bahasa atau budaya atau wilayah tempat di mana kita tinggal, atau senasib sepenanggungan, kita sama-sama dijajah dulu, atau juga kita sama-sama memiliki wilayah geografis yang sama, punya tujuan-tujuan yang sama. Tapi semua itu tidak bisa secara rigid lalu kemudian membatasi kita untuk berinteraksi, untuk membangun relasi, untuk bersinergi, saling berkooperasi dengan bangsa-bangsa lain. Di era globalisasi, di era di mana kehidupan ini sekarang menyatu, karena kita juga diikat oleh ikatan kemanusiaan. Jadi kalau dalam NU itu ada persaudaraan sesama Muslim, ada persaudaraan seagama, katakanlah begitu, tapi itu tidak cukup. Harus diperluas persaudaraan sebangsa dan setanah air, setumpah darah yang sama, dan itu lagi-lagi tidak cukup karena juga harus dibangun kesadaran persaudaraan sesama manusia. Bahkan kalau Pak Quraish Shihab itu tidak cukup di tiga itu, beliau tambah lagi bahwa tidak cukup persaudaraan semanusia, tapi persaudaraan sesama makhluk. Karena manusia itu dalam Islam mengemban amanah sebagai penebar rahmat bagi alam semesta. Dan alam semesta itu isinya tidak hanya manusia, tapi ada flora dan fauna, ada ekosistem dan seterusnya. Nah, mungkin akan lebih baik kalau lalu kemudian bagian yang kedua yang ingin saya sarankan ini adalah kebangsaan yang mendunia. Jadi kontribusi Muhammadiyah dalam konsepsi Darul Ahdi Wasyahadah itu tidak hanya memahami konsepsi kebangsaan secara Islam dalam konteks Pancasila, dalam konteks Indonesia, tapi juga dunia bisa memetik nilai manfaat bahwa kebangsaan yang difahami dan diterapkan oleh para pendiri bangsa di Indonesia itu mendunia begitu. Lihat saja alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Jarang sekali, saya belum pernah membaca ada konstitusi negara yang tujuannya tidak hanya untuk memakmurkan rakyatnya, tapi juga menjaga ketertiban dunia. Jadi ini luar biasa leluhur kita, para pendiri bangsa ini. Jadi mereka sudah jauh mengantisipasi bahwa dunia ini akan, kehidupan ini akan mendunia, akan mengglobal begitu. Nah, oleh karenanya kebangsaan yang mendunia itu harus diarahkan kepada esensi dari ajaran Islam itu sendiri, yaitu persaudaraan, ikatan persaudaraan, bukan perpecahan. Jadi jangan kebangsaan yang dimaknai sempit, karena jangan sampai lalu kebangsaan, lalu Islam itu sendiri, lalu kemudian menjadi faktor munculnya konflik-konflik seperti yang kita alami di beberapa negara yang sampai sekarang masih terus berkonflik. Tapi justru sebaliknya, kebangsaan, agama yang justru dalam rangka untuk menjunjung tinggi harkat derajat martabat kemanusiaan, bahkan makhluk semuanya begitu. Saya harus
berhenti sampai di sini supaya tidak terlalu menyita waktu karena masih ada pembicara yang lain. Sekali lagi selamat kepada Bung Hasnan Bahtiar dan juga tentu pada panelis Bu Anita yang juga tadi saya simak pikiran-pikirannya, dan tentu dengan senang hati Bu Amelia. Oh, mohon maaf saya belum menyebut Bu Amelia. Saya juga akan mendengar dan tentu partisipan yang lain. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.